kami semua Tuhan, sehingga pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami dapat berkumpul, bersekutu Tuhan untuk memuji dan besarkan nama-Mu Tuhan. Karena percaya Tuhan, Kau adalah Tuhan yang besar, yang sanggup untuk melakukan segala perkara-perkara yang mustahil bagimu Tuhan. Saat ini Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita semua. Dia sedang bekerja, melakukan perkara-perkara yang ajaib. Apa yang tidak muncul di pikiran kita, apa yang mustahil bagi kita, itu tidak mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, mengalir di bait suci. Kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tidak yang mustahil bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Maka percayalah bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Dia sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib. Dia akan mencurahkan kuasa mujizat karena Roh Allah sedang bekerja.
satu-satunya yang mampu mengubah situasi kami menjadi baik Tuhan. Pada saat ini kami siap Tuhan untuk memuji-Mu, meninggikan-Mu lebih lagi Tuhan. Bila Roh Kudus yang menyentuh setiap hati kami Tuhan dan pikiran kami. Yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Boleh kasih salam kiri kanannya, berikan senyum yang terbaik. Mari kita mau meninggikan Tuhan lebih lagi. Saudara percaya bahwa kita sudah menerima kuasa yang ajaib dari Tuhan. Amin. Amin. Sama-sama katakan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu. Kami baik kudus-Mu. Bapak Ibu Saudara masih semangat untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan lebih lagi. Amin. Amin. Kita punya Tuhan yang selalu menuntun langkah kita dari kemuliaan menuju kemuliaan. Yang percaya boleh katakan haleluya. Haleluya. Kita punya Tuhan yang menuntun langkah kita dari kemenangan menuju kemenangan. Yang percaya katakan amin. Amin. Mari beri tepuk tangan untuk Tuhan. Mari sama-sama katakan dengan iman. Tak pernah ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku
pagi hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kita untuk menerima firman-Mu, karena kami percaya pada firman dan janji bahwa tidak ada satu perkara pun yang mustahil dan sukar bagimu. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan.
untuk berdoa untuk firman Tuhan dan dipulihkannya. Kuliakan dan dipulihkan, kuliakan dan dipulihkan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus. Dalam doa, terima kasih ya Bapak pagi hari indah ini Tuhan. Jika kami akan mendengar firman Tuhan, biarlah firman-Mu bertumbuh di hati kami Tuhan, karena yang subur Tuhan menjadi berkat bagi kami, bagi setiap kami, jamah setiap kami Bapak. Tuhan dilepas pribadi Bapak. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Apa kabarnya saudaraku? Lebih semangat lagi, apa kabarnya saudaraku? Puji Tuhan. Tuhan, kita semua diberkati Tuhan. Setiap orang yang mengikut Tuhan percaya kita pasti diberkati Tuhan. Amin saudaraku. Dan saya yakin ketika saudara datang ke GBS Kalvari pada pagi hari ini dengan cinta Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka pertolongan Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi, pemulihan Tuhan terjadi, dan saudara semua akan merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Hari ini tema khotbah saya tentang nothing is impossible. Artinya tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Kita akan baca dalam Markus 10. Markus 10. Ya nanti yang Kalvari Kid ikut Kamarta ya. Ikut Kamarta ke lantai 3. Markus 10 ayat 27 sama-sama baca 1, 2, 3. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Bagian terakhir sama-sama. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Saudaraku, ini bukan perkataan seorang hamba Tuhan, tapi Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Ya, kenapa mustahil buat kita? Karena buat kita mustahil. Ya, betul ya. Banyak hal yang membuat perkara-perkara yang kelihatannya nggak mungkin. Ya, namun seringkali dalam kehidupan nyata kita, real life-nya saudaraku ya, kita mengalami berhadapan dengan masalah-masalah, berhadapan dengan berbagai keruwetan. Saudara tahu keruwetan nggak? Itu sejenis minuman yang membuat pusing ya. Keruwetan ya, berbagai masalah ya. Kita mungkin berkata bisa melewati nggak ya masalah ini ya? Bisa nggak ya masalah ini mungkin terlalu besar buat saya, atau mimpi saya terlalu besar? Ya sepertinya nggak mungkin terjadi. Tetapi pada hari ini kita akan melihat, kita akan belajar melalui firman Tuhan bahwa nothing is impossible. Tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Sama-sama katakan nothing is impossible. Sama-sama katakan tidak ada yang tidak mungkin. Wah, dengar-dengar suaranya ini banyak masalah. Sekali lagi ya, dengan suara yang kuat, dengan suara yang yakin, nothing is impossible. 1, 2, 3. Tidak ada yang tidak mungkin. Berikan tepuk tangan untuk Yesus. Ya. Yang penting yakin dulu, saudara ya. Nah, kita akan belajar melalui firman Tuhan bagaimana caranya kita mengalami nothing is impossible. Yang pertama adalah doa dengan penuh percaya. Sama-sama katakan doa dengan penuh percaya. Doa dengan penuh percaya. Ya, jadi kalau kita berdoa, saudaraku, jangan asal ngucap, harus percaya. Karena ketika kita cuma doa aja, ritual seperti biasa itu nggak ada apa-apanya, nggak ada sesuatu yang dahsyat yang luar biasa, saudaraku. Tetapi kalau kita berdoa dengan penuh percaya, maka dikatakan pray changes everything. Berdoa itu bisa mengubah segala sesuatu, saudaraku. Tetapi kita nggak cuma asal ngucap, cuma asal nyebut, ya, kebiasaan biasa, doa biasa, itu nggak ada kuasanya yang besar. Tetapi kita harus berdoa dengan penuh percaya. Kita baca ayatnya ya, Markus 9. Ketika kita mau melihat bahwa ada perkara mustahil terjadi, kita mengalami nothing is impossible. Yang pertama, doa dengan penuh percaya. Markus 9, 23, 24. Sama-sama baca.
dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak ini berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ya, dalam perikop ini ada seorang anak yang kerasukan roh jahat. Sampai ketika roh jahat ini hinggap kepada anak itu, menyerang anak itu bisa terpanting-panting dan mulutnya berbusa. Ya mungkin itu sejenis penyakit ayan. Ya, dan pada waktu itu nggak ada obatnya. Bahkan di sekeliling situ ada murid-murid Yesus, saudaraku, dan nggak bisa apa-apa. Dan banyak orang yang udah hopeless, udah wah kayaknya anak ini nggak bisa disembuhin, ya. Tetapi tiba-tiba sang ayah ini punya satu iman yang besar dan dia katakan, aku percaya, ya. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Karena awalnya mungkin si bapak ini nggak percaya. Dia, wah kayaknya anak saya ini nggak bisa disembuhin. Murid-murid Tuhan Yesus aja tumpang tangan, tumpang kaki mungkin nggak bisa sembuh. Tetapi ayah anak ini punya iman yang besar dan dia yakin, percaya, tolong. Ya, dia berseru kepada Tuhan Yesus, tolong. Nah, Tuhan Yesus menghampiri dan Tuhan Yesus katakan apa? Hai kamu angkatan yang tidak percaya. Dia katakan seperti itu. Termasuk ke murid-muridnya. Ya, kadang-kadang, saudaraku, kita juga sebagai orang Kristen, ketika kita berdoa, ketika situasi tidak memungkinkan, kita berdoa mungkin agak-agak, ini bisa terjadi atau enggak ya? Makanya ketika kita berdoa, kita harus penuh dengan percaya. Tuhan katakan itu kepada orang-orang di sekitarnya, kepada murid-muridnya, ya. Hai kamu angkatan yang tidak percaya. Jadi kita harus benar-benar percaya. Dan ketika Tuhan berdoa, dia dijamah Tuhan dan anaknya disembuhkan. Ya. Nah, padahal pada waktu itu ya murid-murid Yesus ada di sekelilingnya, ya. Tetapi ketika bapak ini percaya dengan penuh, maka terjadi mujizat, ya. Matius 21 ayat 21-22. Coba kita baca lagi. Matius 21 ayat 21 dan 22. Yuk baca sama-sama 1, 2, 3. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi jika kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Katakan amin. Amin. Jadi seberapa besar pun masalah saudara, mungkin segede gunung, ya, masalah keuangan, rumah tangga, masalah bisnis, masalah pekerjaan, masalah apapun juga, yang kadang-kadang membuat kita tertekan dan seolah-olah masalah itu begitu besar dan dia mungkin diselesaikan. Kita percaya, kita berdoa dengan penuh percaya, maka semuanya Tuhan akan kabulkan, saudara. Ya, dan bahkan ketika kita berada di titik-titik terendah, saudara, dalam kehidupan kita, saudara, ini sering kita mengalami ini, saudara. Ya. Siapa yang pernah mengalami di titik ini, saudara? Nah, itu kita bukannya ninggalin Tuhan. Justru ketika kita berada di titik terendah dalam kehidupan kita, kita harus berada di titik tertinggi dalam doa-doa kita. Di dalam ketika Anda berada di titik terendah dalam hidup, Anda harus berada di titik tertinggi dalam doa. Jangan ketika kita punya masalah, kita punya pergumulan, udah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gak dijawab Tuhan, mungkin doa-doanya, mungkin belum waktunya. Jangan menyerah, jangan malah ninggalin Tuhan. Gak ke gereja, gak berdoa lagi, gak baca firman Tuhan lagi, meninggalin komunitas. Itu malahan bisa terpuruk ketika situasi itu tidak diperbaiki, saudaraku. Saudara bisa mati rohani. Tetapi ketika kita ada di titik terendah, justru di situ saatnya kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh.
bersungguh-sungguh, rajin ibadah, rajin pergi dalam komunitas, rajin pergi, artinya komunitas gereja ya, rajin pergi untuk berbicara firman Tuhan, untuk sharing firman Tuhan, sehingga akan timbul iman. Ya. Ada kesaksian beberapa hari yang lalu kami ketemu dengan keluarga yang bersaksi, langsung bersaksi, puji Tuhan saya dapat berkat yang besar. Itu saudaranya dari Mami. Dia bersaksi katanya waktu dulu kehidupannya sangat mengkhawatirkan lah gitu ya. Bisnisnya hancur, kemudiannya anaknya sakit-sakitan. Terus dengan perjuangan, dengan berdoa, ya, akhirnya anaknya ini, salah satu anaknya yang diceritakan, salah satu anaknya ini berhasil lulus S1 tapi di tempat universitas yang kurang terkenal di Indonesia. Mungkin kalau disebutin pada nggak tahu katanya. Nah itu, tapi mereka terus berdoa. Dan itu perjuangannya cukup panjang. Tapi mereka terus berdoa dengan rajin, ya, bersekutu kepada Tuhan. Dan dengan doa-doa yang dipanjatkan dengan penuh kepercayaan, ya, singkat cerita, keluarga ini mendapatkan pemulihan. Ya. Anaknya yang sederhana pada waktu itu, yang katanya sakit-sakitan, kemudian juga pernah punya penyakit yang cukup berat, kemudian lulus di sekolah yang tidak bergengsi, ya, tidak ternama. Akhirnya sekarang punya kedudukan yang baik di sebuah perusahaan di luar negeri. Dan gajinya, saya sebutkan angkanya ya, karena ini wow kalau menurut saya, gajinya bisa mencapai ratusan juta. Waduh, saya bilang luar biasa. Dia juga lagi bersaksinya meneteskan air mata. Dan saya yakin itu karena doa yang dinaikkan dengan penuh percaya. Ini situasinya nggak mungkin, usahanya bangkrut, dia harus pinjam uang untuk nyekolahin anaknya. Itu sesuatu yang nggak mungkin, dan harusnya dia mungkin give up pada waktu itu. Tetapi ketika dia terus berdoa, berjuang, ya, in his time, dalam waktu Tuhan, Tuhan akan ubahkan semuanya. Ya, ini salah satu sebagian kecil kesaksian dari seorang keluarga yang mengalami jawaban Tuhan yang luar biasa. Nah, kita juga ketika kita meminta kepada Tuhan apapun juga, kita harus berdoa dengan penuh percaya. Ya, ada ayat lain mengatakan berdoalah senantiasa. Artinya berdoa itu nggak cuma sekali. Aduh, saya udah berdoa untuk keuangan keluarga, saya berdoa untuk keluarga saya berdoa untuk bisnis saya. Kok bisnis saya tetap bangkrut? Ya, nggak cuma sekali. Terus menerus berdoa sampai kapan? Sampai semua doa saudara dijawab oleh Tuhan. Amin, saudara. Berdoa dengan penuh percaya. Ya. Namun gini, saudara. Doa itu juga, saya bikin catatan kecil, harus punya tujuan yang jelas. Harus tujuannya benar. Ya. Nah, saya tanya dulu saudara. Siapa di sini yang pengen kaya, katakannya? Wah, banyak. Ya. Yang udah kaya nggak usah katakan, nggak masalah. Ya. Jadi saya tahu di sini yang siapa yang kaya, siapa yang udah. Ya. Siapa yang pengen kaya sekali lagi? Saya juga pengen, saudara. Ya. Nah, tadi siapa yang katakan? Nah, saya tanya, siapa yang pengen kaya? Tapi sekali lagi tadi angkat tangannya. Wah, berkurang ya, takut ditanya ya. Pak Leo tadi angkat tangannya. Tujuannya apa pengen kaya? Jawabannya keren. Oke, untuk memberkati. Memberkati siapa? Wow, ini udah wawasannya udah luas. Memberkati siapa aja? Keluarga, gereja, orang-orang yang ditemui. Tadi satu lagi, Pak Kiki tadi angkat tangan. Ya. Menjadi berkat sama untuk memuliakan Tuhan. Menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Ini jawabannya benar semua, tepuk tangan. Puji Tuhan. Ya, tadi saya berharap ada jawaban yang salah supaya khotbahnya agak panjang. Ya, ternyata jawabannya benar semua. Jadi kalau tujuannya benar, itu pasti Tuhan kasih. Tapi kalau tujuannya salah, saya kaya, ya, untuk lihat nih. Lihatin orang-orang ya, flexing, hidup mewah. Wah, lihat ya, kalau gua kaya, ya lo lihat nih, gua nggak akan
sapa kamu. Nah, kalau untuk seperti itu tidak akan diberkati dan tidak akan dipenuhi permintaan kita. Tapi kalau kita berdoa untuk apa saja, termasuk untuk kekayaan, apalagi tadi maksudnya mulia luar biasa ya, untuk memberkati, ya memberkati keluarga, memberkati teman-teman, memberkati gereja, ya itu pasti dijawab oleh Tuhan. Amin. Jadi saudara yang tadi angkat tangan pasti digenapi. Amin. Kasih tepuk tangan yang paling yang Tuhan Yesus. Yang enggak angkat tangan tadi kan udah kaya ya, tenang-tenang aja. Oke. Sudah ya. Jadi kita tujuannya harus jelas sehingga apa yang kita doakan dengan penuh percaya Tuhan akan memberikan. Ya, jadi agar kita mengalami yang pertama, nothing is impossible. Doa dengan penuh percaya, note-nya dengan tujuan yang benar. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah hidup dengan iman. Sama-sama katakan hidup dengan iman. Iman. Ketika kita mau merasakan nothing is impossible, sesuatu yang tidak mungkin, kita harus punya iman, saudaraku. Ya, kita baca ayatnya Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi ayat ini luar biasa. Seorang yang tidak beriman tidak berkenan kepada Allah. Jadi mau nggak mau kita harus punya iman. Kita harus beriman. Ya nanti saya akan jelaskan lebih dalam lagi. Jadi bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Bagi mereka yang beriman kepada Tuhan. Ketika kita menaruh iman kita kepada Tuhan, kita membuka pintu bagi Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita. Sehingga perkara-perkara ajaib, perkara-perkara yang luar biasa, perkara-perkara yang dahsyat yang tidak terpikirkan oleh kita, itu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi dengan catatan harus beriman. Bilang sama sebelahnya, harus beriman. Harus beriman. Ya. Jadi dalam segala sesuatu kita butuh iman. Ya, mau kita dalam pekerjaan kita butuh iman, mau nikah butuh iman. Ya, yang dulu udah menikah siapa aja? Ya butuh iman. Ya kadang-kadang ini cukup nggak biaya, butuh iman. Ya. Yang bisnis butuh iman. Ya ketika kita juga tadi saya cerita sama seorang aser, ketika kita mau memulai merenovasi sound system, kita butuh iman, bro. Karena kenapa? Karena dananya nol. Ya, tapi kita beriman aja. Ya kalau lihat dari kas sangat minim, bahkan seringkali defisit. Tetapi kita beriman aja. Ketika kita beriman, pencarian dana sound system untuk tahap pertama senilai 98 juta lunas. Wah, luar biasa. Saya sampai sekarang masih terkagum-kagum semua. Kok bisa ya? Pencarian tahap kedua kita sudah membeli drum, ya, drum elektrik sehingga nanti saudara nggak kebisinan lagi, lebih enak nanti ya kalau kita sudah pakai drum elektrik. Dan ini juga masih terus berlanjut, saudara. Dan saya percaya ketika kita juga nanti mulai untuk pencarian dana membeli tempat sebelah, saudara tahu harganya? Tadi saya berbicara dengan beberapa jemaat, MB, kita juga udah punya MC banyak di sini. Tanya Kiki kalau nggak percaya, ada ember di atas, di bawah, ya banyak ember ya. Tapi M-nya miliar, saudara. Nggak sesuatu yang nggak mungkin. Ya kemarin beberapa minggu yang lalu saya dipanggil sama teman, saya mau bicara, saya berdeg-degan ya. Saya berharapnya gini, saya mau hibahkan tempat ini sama gereja. Ya berharapnya seperti itu, saudara. Ketika ditanya, ketika dipanggil ngobrol-ngobrol, ngalir hidup panjang setengah jam. Gini, kita keluarga lagi butuh duit. Terus gimana? Tempat sebelah mau dibeli, mau dijual. Dia bilang, oh gitu ya, kita juga mau beli. Oh ya, wah senang tuh ya. Berapa ini? Dia kasih harganya 7M. Waduh, saya udah lemas. Terus dia bilang gini, lu mau tawar berapa kira-kira? Saya cuma bilang gini,
untuk saat ini kita belum nawar, kita lagi doain dulu. Saya bilang saya doain dulu supaya nanti mujizat terjadi. Saya nggak akan tawar, saya bilang. Kalau misalnya Tuhan siapkan, sebelah saya balik, wah puji Tuhan, gitu ya. Tapi kalau Tuhan bekerja juga melalui kamu diberkati, kamu ibahin tanahnya buat gereja, saya bilang gitu ya. Dan tapi saya percaya bahwa sebesar apapun ya nilai yang diutarakan, diberikan, saya percaya kalau itu rencana Tuhan, gak ada yang mustahil buat Tuhan ya. Kita akan memperlebar dan banyak jiwa akan diselamatkan. Gereja ini akan penuh. Kemarin kita udah ngobrol-ngobrol sama arsiteknya, ya udah mulai. Wah, kurang lebih ini kalau dibikin dua lantai, ada balkon, bisa masuk ratusan orang. Dan saya percaya kalau Tuhan udah siapkan, kita juga akan menuai banyak jiwa. Ya, amin. Puji Tuhan. Butuh iman. Dalam kehidupan kita juga butuh iman, saudaraku. Apa yang sedang kita kerjakan butuh iman. Ya, kita akan baca lagi di dalam Ibrani 10:38. Ibrani 10 ayat 38. Sama-sama baca 1, 2, 3. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ya, orang benar akan hidup oleh iman. Di sini ada kata-kata lagi. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Jadi saudara jangan sampai mengundur diri. Jadi jangan jadi undur-undur. Tahu saudara, undur-undur jalannya ke belakang. Ya, jangan saudara. Aduh, Pak Bugem saya udah gak mau ke gereja lagi sekarang. Saya pindah gereja. Itu undur-undur. Saya gak mau melayani lagi. Saya gak mau jadi asal lagi. Saya gak mau jadi WL lagi. Itu bahaya saudara. Orang yang seperti ini firman Tuhan katakan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi sekali Yesus tetap Yesus, sekali melayani tetap melayani. Amin. Amin. Iya saudaraku. Sehingga kita punya gairah yang luar biasa. Ya, dan kita akan melihat perkenanan Tuhan. Ketika Tuhan berkenan, kita punya iman, maka kita akan melihat perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang nothing is impossible terjadi dalam kehidupan kita. Ya, amin saudaraku. Amin. Ya. Bagaimana kita hidup dalam iman? Nah, ini tentang iman. Yang kedua kan tadi tentang iman, ya, hidup dalam iman. Bagaimana kita hidup dalam iman? Yang pertama kita harus mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua kita harus percaya firman Tuhan. Yang ketiga kita harus mengakui firman Tuhan. Ya, saya mau tanya sama saudara. Di sini siapa yang suka film horor? Angkat tangan. Satu orang. Pantesan kemarin keren tuh lagi pas Natal ya, jadi horor ya, menjiwai. Cuma satu orang. Drama Korea. Satu. Pernah nonton ini nggak? Species. Ada yang tahun 2023 waktu. Itu bagus banget. Cuma satu orang. Udah beres semua serinya. Ada lagi yang tonton. Siapa lagi yang senang drama Korea? Wah, ini nggak pada senang semua nih. Alir. Anda ada yang aku ya. Aduh. Kalau yang stand up comedy yang lucu-lucu siapa yang senang? Lucu-lucu. Satu. Dua. Jadi yang lain senangnya apa? Senangnya apa? Senang ngeliatin aja. Maksud saya lah ya supaya saya bisa khotbahnya lebih panjang nih sebenarnya. Ya. Saudaraku, film horor ya. Kalau kita lihat sebenarnya, mungkin saudara juga suka lihat ya. Kemarin saya ya sempat nonton sama Pak Soli ya, sempat nonton film apa ya waktu itu? Agak lain ya. Tapi horor-horor lucu ya namanya. Hah? Lucu ya, memang komedi ya? Komedi ya? Ya kalau komedi kita ketawa semua. Wah ketawa lucu, lucu banget, ketawa. Tapi kalau kita ngelihat film-film horor benar-benar horor ya, takut loh, betul nggak? Takut. Saya ngelihat beberapa anak muda pernah nginep di rumah saya tuh nonton film horor ya. Begitu saya buka pintu ya pada kaget semua. Nah itu udah terbawa suasana. Itu pasti udah terbawa suasana, nggak ngaku aja. Ya kalau film horor pasti kebawa takut. Kalau film lucu kita kebawa lucu, senang gitu ya. Terus kalau film Korea kebawa sedih, nangis gitu ya. Terbawa suasana. Tapi semua itu tidak mendatangkan iman. Ya. Semua itu hanya membuat kita ketawa,
takut, sedih, ya. Tetapi yang mendatangkan iman itu hanya mendengarkan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang bisa mendatangkan iman. Ya, mendengarkan firman Tuhan. Coba kita baca ayatnya. Roma 10:17. Roma 10 ayat 17. 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi ketika kita mendengar firman Tuhan, kita datang iman. Oleh sebab itu, kita harus banyak mendengar firman Tuhan. Di hari Minggu sekali. Kemudian di sini ada di doa puasa, di House of Blessing, di Men Only, di Women Only, Calvary Men's, Calvary Women, kemudian Youth, ya. Dan gak cukup di situ, saudara. Ikuti midweek worship, itu juga ada firman Tuhan. Sehingga ketika kita mendengarkan firman Tuhan, saudara, itu mendatangkan iman, menimbulkan iman, timbul iman kita. Itu kita hidup dalam iman, ya. Kemudian kita harus percayai firman yang kedua, ya. Percayai firman. Ya, ketika kita nggak bisa apa-apa, mungkin ketika kita membutuhkan biaya dalam kehidupan, ya Tuhan katakan seperti ini. Ketika kita nggak punya uang, Tuhan katakan gini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Itu jadi ada iman, saudara. Meskipun belum terjadi apa-apa, iman itu harus ada dulu. Kemarin di Calvary Men kita bahas tentang iman. Belum terjadi apa-apa, kita harus punya iman dulu. Maka akan terjadi mujizat. Ya, pahami betul? Seperti itu. Ya, jadi kita harus punya iman dulu. Saya sedikit promosi tentang Calvary Men. Ya, minggu depan ada pembahasan lagi tentang yang luar biasa. Jadi men di tempat ini, men. Siapa yang men? Coba angkat tangannya. Kok yang men nggak angkat tangan? Nah, datang di hari Jumat. Ya, ada sesuatu yang luar biasa. Ya, kita akan membahas firman Tuhan. Nah, ketika kita percaya itu, maka timbul iman. Padahal belum terjadi apa-apa sebelum. Ya, ketika benteng Yeriko dirobohkan di hari yang ke-7 dan belum terjadi apa-apa juga. Di putaran ke-7 harus 7 kali, di hari ke-7 harus 7 kali. Putaran ke-6 juga belum terjadi apa-apa sebelum. Dan itu harus punya iman. Dan saya yakin pada waktu itu juga banyak orang-orang Israel berguguran. Mungkin, apa sih keliling-keliling kayak orang bego gitu ya. Tapi orang-orang yang taat, orang-orang yang terus beriman, dia mendapatkan kemenangan yang besar. Nah, kita harus punya iman, saudaraku. Ya, salah satunya mempercayai firman. Kalau Tuhan bilang, kamu akan diberkati, percaya kita akan diberkati. Mungkin pada saat ini uang juga nggak punya kita, tapi percaya hidup kita akan diberkati. Ya, mungkin sakit kita belum disembuhkan, tapi percaya Tuhan bilang akan disembuhkan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Ya, kita harus punya iman. Yang ketiga, kita harus mengakui firman. Itu yang menimbulkan iman, saudara. Mengakui firman itu gini, memperkatakan firman. Kalau orang ngaku nih, kamu tadi salah ya, berbuat salah ya. Pak tadi berbuat salah ya. Coba bisa, iya maaf saya, ya kan? Pasti gitu kan, pasti ngomong kan, nggak mungkin gini-gini aja, ya kan? Pasti ngomong kan. Nah, ketika kita mengakui, saya jadi pengen ketawa. Ketika kita mengakui firman Tuhan, kita memperkatakan firman Tuhan itu. Kita harus belajar perkatakan firman Tuhan, ya. Karena di dalam perkataan ini ada kuasa. Ini tidak pakai firman Tuhan dulunya. Ada percobaan, saudara. 2 ekor ikan cupang. Tahu ikan cupang? Tahu ikan cupang? Suka ngadu ya. Nggak boleh. Ikan cupang itu suka diaduin. Bagus kan? Ikan cupang itu ada yang bukan cuma belasan ribu loh harganya. Ada yang jutaan. Ya. Nah, 2 ekor ikan cupang itu ini. 2 ekor cupang ini ya yang cukup mahal, ya. Dibeli sama seorang dan dia mengadakan percobaan. 1 ditaruh di toples yang 1A, yang 1 yang B, ya. Yang 1A B. Nah, yang A ini ditempatkan terpisah, yang B juga tempat terpisah. Variannya, maksudnya keturunannya bagus nih. Dia punya sertifikat dan sebagainya. Nah, yang varian yang jenis yang di toples A ini, dia sayang-sayangin, ya.
kamu cupang yang bagus, warna kamu bertambah bagus, nanti kalau kontes kamu pasti menang, kamu pasti juara. Tapi bukan cupang adu, ini cupangnya cupang kontes. Dilihat, cupang hias, ya itu katanya harganya bisa puluhan juta. Bahkan ada yang mau ditukar sama sebuah mobil, nggak dikasih. Ya, wah ini kamu akan cupang ini menjadi cupang yang luar biasa, ya seger, sehat, umur panjang. Cupang yang satu dikata-kata ini, kamu jadi cupang yang jelek, kamu warnanya nanti jelek, cepat mati, kamu nggak menang kontes dan sebagainya. Padahal dua-duanya sama nih awalnya. Sebulan terus tiap hari diperkatakan seperti itu. Akhirnya setelah sebulan cupang yang diperkatakan sesuatu yang bagus yang A ini cupang ini benar-benar jadi bagus, sehat. Ketika kontes, cupang ini menang. Dan dia juara. Bahkan katanya ada orang Jepang yang mau beli, nukerin sama mobil mewah. Nggak dikasih. Kalau saya sih dikasih ya. Takutnya setelah dia nawar nggak dikasih mati. Bahaya kan? Nah ini cupang ini begitu. Nah cupang yang B, ngomong-ngomong yang jelek ya. Pada waktu dia kontes, cupang ini warnanya dikusam, pucet, mati. Ya. Itu percobaan ini menandakan bahwa perkataan manusia itu ada kuasanya. Apalagi ketika kita memperkatakan firman Tuhan. Wah, terjadi sesuatu yang luar biasa, terjadi sesuatu yang dahsyat. Ya, bahkan ketika kita, misalnya kita nggak punya, pada saat ini kita lagi bokeh, ya, kita percaya Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita harus perkatakan firman Tuhan, sehingga iman itu, kita hidup dalam iman, dan ketika iman itu bekerja, maka dia akan menghasilkan sesuatu yang dahsyat. Maka kita akan mengalami apa yang dinamakan nothing is impossible. Ya, harus hidup dalam iman. Ya, amin, saudaraku. Amin. Ketika kita memperkatakan firman, artinya mengakui firman, maka iman itu tumbuh dan kita mengalami apa yang kita perkatakan itu. Puji Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir adalah jangan menyerah. Sama-sama bilang jangan menyerah. Jangan menyerah. Bilang sama sebelahnya yang udah mulai menyerah, jangan menyerah. Cubit sebelahnya, jangan menyerah. Jangan menyerah, ya. Supaya cubitan teman saudara ini mengingatkan kita, jangan menyerah. Apapun keadaan kita pada saat ini, ya. Di ayat yang kita baca di awal, coba aja ketika misalnya sang ayah udah melihat keadaannya nggak mungkin. Murid-murid Yesus sekalipun nggak bisa nyembuhin pada waktu itu. Dan Yesus cuma mau bilang bahwa ketika berdoa dan percaya terjadi sesuatu yang luar biasa. Dan Tuhan juga mau bilang jangan menyerah sampai terakhir. Kalau si bapak ini menyerah, tidak terjadi mujizat. Ya, tadi anaknya pasti nggak disembuhin. Ya, tetapi ketika si ayah ini berteriak, saya percaya tolong, Tuhan sembuhkan, Tuhan bekerja. Ya. Kita baca Pengkhotbah 3 ayat 11. Ayat terakhir ya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Sama-sama baca 1, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia ini seru. Orang tuh kadang-kadang pengen indah pada waktunya aja. Ya nggak mau perjuangannya, nggak mau prosesnya, nggak mau bersabarnya, menyerah. Kebanyakan orang menyerah. Ya. Bicara soal menyerah, ya, perjuangan. Saya ingat pada waktu dulu, waktu saya SMA, ya, waktu saya ganteng-ganteng gitu. Nah, saya punya teman, dia naksir cewek. Ya, kalau SMA kan biasa cinta apa, Pak Amin? Monyet. Cinta monyet. Ya. Pak Amin yang bilang, Pak saya, cinta itu, wah senang nih. Teman saya ini senang sama satu cewek, senang banget. Kalau saya nggak senang ya sama cewek ini. Jadi dia minta bantuan sama saya. Nah, gimana ya caranya dapetin dia? Pikir saya udah berpengalaman, padahal saya juga gak punya pengalaman. Terus saya bilang gini, lu intens setiap hari coba. Wah ya, pendekatan. Wah dia mulai dari
pergi sekolah dijemput, pulang sekolah diantar. Kalau jajan ya, kan ada jam istirahat tuh, namanya kita bilangnya jajan, suka jajan jam istirahat tuh. Beli makanan dibayarin ya. Wah, tapi sebetulnya dia ditolak sama cewek ini. Kalau diantarinnya dijudesin, apa sih itu teh? Deket-deket gitu kan? Dijudesin terus, dan itu berlangsung bertahun-tahun. Ini salah satu perjuangan yang luar biasa, tapi bukan yang seperti cerita Korea ya, akhirnya meninggal itu atau bunuh diri ya, enggak. Itu orang Korea kan yang akhirnya bunuh diri itu. Yang viral yang lagunya siapa? Yang di jembatan itu. Itu. Dia suka ngikutin tuh. Ya tadi aku ya taunya film horor supaya keren, padahal drama Korea. Nah, teman saya ini terus ya, wah intens. Kalau ulang tahun, pada waktu itu teman saya dulu banyak duitnya. Kalau ulang tahun ya saya juga nggak kebeli tuh, beli kue yang bagus, hadiah yang mahal-mahal, karena dia dulu orang kaya. Nah, terus untung teman saya nggak datang lagi. Nah, setelah bertahun-tahunnya pendekatan nggak ada kemajuan. Terus dia tanya lagi sama saya. Saya pikir, saya berpikir pada waktu itu mungkin saya jadi biro jodoh nih ya. Ternyata teman saya itu percaya gitu sama saya. Terus dia tanya, gimana lagi saya? Saya bilang gini, mulai kamu coba kasih lagu-lagu. Pada waktu itu suka kirim-kirim lagu di radio seru. Nah, ngalamin kan radio. Kirim kalau zaman dulu ya, zaman dulu. Kalau ya, itu suka kirim-kirim lagu. Kita telepon ke stasiun radio. Ngalamin? Jadul ya. Paling sering ngalamin. Nah, orang jadul juga. Kita telepon ke radio, tolong kirim ya. Ininya apa pesannya? Untuk si A ya, lu cantik lo. Apa? Pokoknya ada pesan-pesan lah. Nanti si penyiarnya ngomong nih. Ini lagu spesial untuk ini. Kasih diputarin lagu seperti itu. Mungkin cukup berhasil soalnya. Yang ngirim lagu itu cukup berhasil. Dan teman saya dapat lampu kuning. Tadinya merah, kuning. Ya, ketika diantarin udah mulai ngobrol. Pulang sekolah udah mulai ngobrol. Pulang sekolah kita ke Mang Jai. Zaman dulu Mang Jai, zamannya Pak Aning sama pacarnya tuh pacaran tuh. Ya, Mang Jai enggak ya, orang Jakarta sorry. Pak Aning dulu ya sama ngumpul sama teman-teman ya, ke Mang Jai, kita mau Mang Jai, mau ditraktir. Tadinya udah dijual sih, apa sih? Udah mulai luluh hatinya. Ya. Terus perjuangannya luar biasa. Di tahun ke-4 ya, saya hitung waktu itu. Di tahun ke-4, tahun ke-5 dia nyatain cinta. Apa yang terjadi? Ditolak. Coba. Ya. Pengalaman ya, Pak ya. Ditolak, saudara. Waduh, kesianan banget. Dia nangis, dia puasa, gak ada mau makan, tapi gak bertahan lama. Karena dia orangnya agak gemuk gitu ya. Dia gak bertahan lama, paling sehari dia gak makan minum. Besoknya dia kelaparan makan minum. Tapi yang saya mau ceritakan adalah perjuangannya, saudara. Sampai akhir, sampai dia menyatakan cinta, dia terus berjuang. Wah, dia mengorbankan segala sesuatu. Itu yang harus kita tiru, saudara. Jadi endingnya kalau Tuhan sih pasti menerima kita, ya. Dan kita harus terus tidak menyerah. Kalau dari seorang berjuang dari angka 1 sampai 10, saudara, dia berhenti di angka 9,5, dia tidak akan pernah mencapai keberhasilan di 10, saudara. Padahal tinggal beberapa langkah lagi dia berhasil. Orang yang tidak mau berjuang dan menyerah, dia akan menyerah, dia tidak akan mencapai keberhasilan. Ya, oleh sebab itu kita juga tidak boleh menyerah. Bilang sama sebelahnya jangan menyerah. Ya, bila saudara menyerah, saudara lemah, saudara merasa capek dengan kehidupan ini, ruwet, nggak kuat, saudara berhenti di titik sekarang ini, saudara tidak akan pernah mendapat mujizat Tuhan. Tetapi kalau saudara tidak menyerah, maka dia akan membuat indah pada waktunya. Ya, saya tutup dengan kata-kata motivasi. Saya undang tim musik untuk maju ke depan. Begitu mudah bagi Tuhan, ya, untuk membalikan keadaan. Itu sangat mudah, saudara. Apapun keadaan saudara saat ini, begitu mudah untuk Tuhan membalikan keadaan. Oleh sebab itu, dengarkan baik-baik. Jangan menyerah karena keadaan.
Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Ya. Meskipun dompet kita masih kosong hari ini ya, sakit kita belum disembuhkan, pemulihan belum terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi ingat saudaraku, tetap berdoa dengan penuh percaya. Katakan amin. Amin. Tetap hidup dalam iman. Katakan amin. Amin. Dan jangan pernah menyerah. Dan saudara akan mengalami nothing is impossible. Saudara akan bersaksi nanti, wah ternyata perkara yang mustahil terjadi dalam kehidupanku. Saudara akan bersaksi dan banyak orang boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Kita sama-sama bangkit diri. Kita angkat pujian. Bagi Tuhan, bagi Tuhan, tak ada yang, apapun keadaan saudara saat ini, tetap doa dengan penuh percaya, tetap hidup dalam iman, dan jangan menyerah sampai segala sesuatu terjadi dalam kehidupan saudara. Amin. Disediakan bagiku, ku diangkat. Dengan penuh percaya kita nyanyikan lagu ini sambil mengangkat kedua tangan kita. Bagi Tuhan tak ada yang besar. Amin, amin. Bagi Tuhan, yes, haleluya. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya, haleluya. Disediakan bagiku, ku diangkat. Dengan penuh percaya sekali lagi, bagi Tuhan, haleluya. Saya akan pastor ini untuk tampil ke muka mendoa untuk firman Tuhan. Yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku, Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Janji Tuhan buat kita. Ku diangkat. Ku diangkat dan dipulihkan. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang selalu tercurah dalam kehidupan kami. Walaupun pada saat ini Tuhan Yesus mungkin situasi yang sedang kami jalani, alami Tuhan Yesus tidak sesuai dengan harapan kami Tuhan. Tetapi kami memilih untuk tetap percaya. Karena kami percaya Tuhan tiada yang mustahil buat Tuhan Yesus. Di saat kami hampir-hampir mulai menyerah, biarlah Tuhan Yesus kami tetap memegang firman Tuhan, berdoa dengan penuh percaya, hidup terus di dalam iman kami kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus kami boleh terus memotivasi, terus memilih Tuhan Yesus untuk kami terus membaca firman, mendengarkan firman, untuk kami percaya sepenuhnya kepada firman, bahkan memperkatakan firman itu tiap-tiap hari Tuhan Yesus. Dan biarlah Bapa, apa yang kami keluarkan dari mulut ini adalah sesuatu yang memuliakan Tuhan, sesuatu yang baik Tuhan Yesus. Karena itu akan kembali juga kepada diri kami sendiri. Kami juga Tuhan Yesus memotivasi diri kami Tuhan ketika kami melakukan berbagai apapun juga Tuhan Yesus, mungkin untuk memperbaiki kualitas hidup Tuhan Yesus. Kami tidak menyerah Tuhan Yesus, dan kami mau terus berpegang kepada kuasa firman-Mu saja Tuhan Yesus. Nothing is impossible Tuhan Yesus. Nggak ada yang nggak mungkin buat Tuhan Yesus. Dan biarlah kami benar-benar percaya sepenuhnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Kau yang sudah meneguhkan kami kembali, menguatkan kami. Kami percaya Tuhan Yesus ketika kami pulang tidak sama dengan kami datang, tetapi pulang kami boleh membawa satu sukacita yang besar, membawa satu pengharapan Tuhan Yesus. Tetap berjalan di dalam iman Tuhan Yesus, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan terus yang akan memperbaharui pikiran kami Tuhan Yesus, hingga kami boleh terus jalan dengan kuasa firman Tuhan. Apa yang sedang kami doakan pada saat ini kami percaya Tuhan akan menjawab di saat yang tepat, waktu yang tepat Tuhan Yesus. Yang terindah Tuhan sudah sediakan buat kami semua. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau serahkan juga sebentar acara selanjutnya, perjamuan kudus. Dan biarlah Tuhan Yesus sampai akhir Tuhan yang akan terus memberkati acara ibadah saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara. Saya undang imam perjamuan kudus untuk maju. Setiap orang boleh mengikuti perjamuan kudus, juga Calvary Kids, juga pada turut semua ya.
Calvary Team juga nanti orang tuanya atau guru-gurunya bisa mendampingi anak-anak sekolah minggu ini ya. Dan setiap orang boleh mengikuti perjamuan kudus. Syaratnya bertobat dan percaya kepada Yesus. Silakan saudara mengikuti perjamuan kudus. Kita akan berdoa dulu. Kami siap melakukan perjamuan kudus Tuhan, yang merupakan perintah Tuhan, agar kami bersekutu dengan tubuh dan darah. Kiranya Tuhan memberkati roti dan anggur ini, dan kami percaya persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Segala dosa sudah diampuni, sakit penyakit sudah disembuhkan, pemulihan atas segala sesuatu terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Perjamuan kudus dibagikan sambil menangkap Injil. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita. Kita angkat tinggi ke atas. Apakah saudara percaya roti yang sudah diberkati ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkan karena dosa kita? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus.
Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita siapkan anggur di tangan kanan kita. Apakah saudara percaya anggur yang sudah diberkati ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus yang telah dicurahkan untuk menebus segala dosa? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur, bersyukur. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, yang banyak dosaku, ya Tuhan, yang akan mau, ya Tuhan, menangkan semuanya, bagi Dia tiada yang mustahil. Tuhan mengenang akan pengorbanan-Mu Yesus, karena dari pengorbanan-Mu ini segala sakit penyakit kami disembuhkan. Amin. Segala kesulitan kami Engkau atasi ya Bapa, dan berkat-berkat-Mu melimpah buat kami ya Tuhan. Kami akan mengenang setiap pengorbanan-Mu ya Yesus, karena kami juga ingin menjadi lebih baik lagi Tuhan. Kami tidak akan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Kami akan semakin setia di Engkau ya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sudah silakan duduk. Kita akan mendengarkan gospel. Di setiap hari Minggu kita ada ibadah raya. Jangan lupa
Calvary Kids di lantai 3. Tentunya kita akan bertemu, berkumpul bersama, memuji nama Tuhan, dan mendengarkan firman-Nya. Seperti apa yang dikatakan dalam Korintus 9 ayat 6, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bukan tentang seberapa besar pemberian itu, tetapi seberapa besar hati yang memberikannya. Jika Anda ingin memberikan persembahan atau persepuluhan kepada Tuhan melalui gereja GBS Calvary Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut ini, atau langsung nomor rekening berikut ini, atau bisa juga memberikan secara langsung melalui kantong persembahan yang akan diedarkan. Follow Instagram GBS Calvary Sukabumi untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan kita untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching One on GBS Calvary Sukabumi this week. Have a blessed day and Jesus bless you. Saudara, House of Blessing minggu ini di gereja ya. Jadi nanti yang mau gabung bisa daftar. Dan hari Sabtu kita ada Calvary Flix ya, yaitu kita mau nonton film. Jadi untuk anak-anak muda, yuk kita gabung. Remaja dan pemuda, teen and youth bisa gabung di hari Sabtu, ada kita nonton film bareng ya. Kalau di antara jemaat ada yang mau ikutan nonton juga boleh datang ya. Hari Sabtu jam 5 sore ya. Kemudian ada Midweek Worship Community hari Jumat ini jam 8 malam di YouTube channel GBS Calvary. Dan nanti pulang ibadah untuk yang mau mengikuti katekisasi baptisan jangan pulang dulu sebentar ya. Bentar ya, cuma ngomong sebentar ya. Bukan katekisasinya hari ini Ibu ya. Jadi nanti ngobrol sebentar sama Bapak Gembala ya, cuma 5 menit kok. Dan kemudian satu lagi kita bersyukur ya, tadi seperti Bapak Gembala sempat menyinggung, kemarin udah datang drum baru. Itu puji Tuhan ya, yang tadinya kas yang peremajaan sound system ini pengumpulan dananya sedikit, tiba-tiba ada yang juga menyumbang gitu ya, sehingga bisa beli drum ya. Tetap itu ya, untuk pencarian peremajaan sound system yang kedua ini belum terpenuhi seluruhnya, tapi ini udah puji Tuhan ya, satu persatu Tuhan sudah menolong dan membukakan jalan dari para donatur. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita juga akan menjalankan persembahan dan juga pengumpulan persepuluhan. Kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan memberikan kesempatan pada saat pagi hari ini untuk memberi menabur Tuhan Yesus untuk pekerjaan di tempat ini. Kami percaya juga Tuhan yang akan memberkati setiap jemaat Tuhan yang dengan setia untuk mempersembahkan persembahan berupa uang Tuhan Yesus. Kami percaya setiap jemaat juga mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus ketika Tuhan memberkati dengan limpah, mereka juga akan menjadi pemberi berkat juga Tuhan Yesus untuk pekerjaan di tempat ini. Dan biar kehidupan mereka senantiasa boleh dilimpahi dengan kebaikan-kebaikan Tuhan, dan setiap usaha-usaha mereka juga Tuhan yang akan jadikan berhasil. Juga untuk pengumpulan persepuluhan sebentar, Tuhan yang akan memberkatinya semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan. Persembahan jangan satu kali, berikan yang terbaik dan berikan dengan hati yang tulus dan sukacita. Tuhan juga membantuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku, dan gunung
Kami percaya Tuhan akan janji-Mu yang sangat ajaib. Kami mau serahkan hidup kami, segala pergumulan kami dengan dalam tangan-Mu. Kami siap untuk menerima mujizat yang luar biasa daripada-Mu. Perkara-perkara ajaib pasti terjadi dalam kehidupan kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang membutuhkan pertolongan Tuhan sedang on the way menolong hidup kami. Kami tidak perlu menyerah karena Tuhan Yesus sedang menolong kehidupan kami dan kami akan mencapai keberhasilan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau begitu baik dalam kehidupan kami. Dan biar Tuhan terus berkarya dalam hidup kami, agar setiap orang juga boleh melihat karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Teman-teman kami, keluarga kami, sahabat kami, mereka juga boleh percaya Yesus melalui kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Berkati juga Tuhan anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan pada hari ini, dan juga memberikan persembahan persepuluhan seperti janji Tuhan. Kiranya Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Kami pegang janji Tuhan. Kami percaya setiap orang yang sudah taat dan memberikan persepuluhan, Tuhan akan memberikan janji-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu, memberkati kesehatanmu mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tangan saudara dan angkat pujian. Segala
bless you.